Kakak Luo Xuan, bagaimana kau akan melawanku sekarang? Yuning mencibir sambil melangkah maju. Gelombang aura yang kuat menekan Luo Xuan. Sebulan yang lalu, kultivasinya masih berada di puncak alam Sein Absolut. Namun, baru-baru ini, ia telah menembus ke alam Sein Absolut yang sempurna. Dengan kultivasi ini, ia benar-benar berdiri di puncak kerajaan iblis Yuluo. Jitian dulunya dikenal sebagai anak ajaib nomor satu di kerajaan iblis Yuluo, dan kultivasinya hanya di alam Sein Absolut yang sempurna. Apakah kau pikir kau pasti menang? Pada saat ini, suara Luo Xuan terdengar. Boom! Kemudian, tubuh Luo Xuan juga meledak dengan aura yang kuat. Kultivasi Luo Xuan sebelumnya berada di puncak Sein Absolut, tetapi sekarang, ia telah mencapai alam Sein Absolut yang sempurna. Ekspresi Yuning tiba-tiba berubah saat ia berseru, kultivasimu juga telah menembus. Tentu saja, apakah kau pikir kau satu-satunya yang telah berhasil? Luo Xuan terkekeh. Memangnya kenapa kalau kau sudah berhasil? 11 masih bisa mengalahkanmu. Yuning berkata dengan dingin sambil menyerang Luo Xuan. Kedua putri itu mulai bertarung lagi. Keduanya memiliki tubuh raja dan dapat mengendalikan hukum jalur raja. Kultivasi mereka telah mencapai kesempurnaan Sein yang absolut, dan pertempuran mereka sangat mengejutkan. Calon kaisar biasa bukanlah tandingan mereka. Di arena pertarungan, hanya dua bayangan yang terlihat saling beradu terus-menerus. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya tidak ada yang bisa menang. Lu Ming memperhatikan pertempuran di arena pertarungan dengan saksama. Dia menyadari bahwa Yuning dan Luo Xuan memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang sama. Selain itu, mereka berdua tampaknya saling mengenal dengan sangat baik. Mereka berada dalam kebuntuan dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Boom, boom. Tidak lama kemudian, mereka berdua telah bertukar ratusan gerakan. Keduanya telah bertarung cukup lama, dan mereka berdua mengeluarkan asap putih. Mereka telah mengedarkan energi Sein mereka secara maksimal dan bertukar beberapa pukulan, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Napas mereka mulai semakin berat dan lambat. Ini adalah tanda kelelahan yang luar biasa. Namun, mereka berdua sangat gigih. Tak satu pun dari mereka ingin kalah dari yang lain, jadi mereka mengertakkan gigi dan terus bertarung. Pada akhirnya, mereka berdua mulai bergerak semakin lambat, seolah-olah mereka dalam gerakan lambat and Ovelbin. Saudara Luo, tidak baik bagi mereka untuk terus bertarung. Mengapa kita tidak mengikat pertempuran ini? Kepala keluarga Yu, yang juga merupakan raja kerajaan iblis Yu Luo saat ini, menatap kepala keluarga Luo. Baiklah, ronde ini dianggap seri. Kepala keluarga Luo mengangguk. Jika mereka terus bertarung, kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian. Jika mereka terlalu memaksakan diri, itu tidak akan baik untuk keduanya. Para master dari keluarga Luo dan Yu mengangguk. Doyen dari kerajaan iblis Yu Luo bergerak dan muncul di depan Yuning dan Luo Xuan, menghalangi mereka. Ronde ini dianggap seri. Kalian bisa kembali dan beristirahat. Kata tetua itu. Yuning dan Luo Xuan saling melotot dengan enggan dan mendengus dingin. Kemudian, mereka kembali ke tribun dan menelan pil. Mereka menyaksikan sisa kompetisi sambil memurnikan pil. Dalam pertempuran berikutnya, ada fisik raja lain dari pihak klan Luo yang dengan mudah mengalahkan lawannya. Nomor 3 keluarga Yu melawan nomor 31 keluarga Luo. Setelah fisik raja keluarga Luo bertempur, Doyen melaporkan jumlahnya. Mata Lu Ming berbinar. Gilirannya, juga, bukankah orang ketiga dari keluarga Yu adalah Huang Song? Lu Ming berdiri, senyum dingin tersungging di bibirnya. Mata Luo Xuan, Wu Xi, dan yang lainnya juga berbinar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa Lu Ming memiliki tubuh raja. Dia telah dengan mudah mengalahkan Wu Xi saat itu, dan kekuatan tempurnya jelas di atas Huang Song. Aku akan membalas dendam untukmu. Lu Ming menepuk bahu Wu Xi dan melangkah ke ring pertarungan. Hahaha, akhirnya aku bertemu anak ini. Huang Song sangat gembira, ekspresinya sangat menyeramkan dan bersemangat. Karena Putri Yuning ingin membunuh Lu Ming, dia tentu saja harus menyingkirkan Lu Ming atas namanya. Huang Song, jangan membunuhnya dengan mudah. Lebih baik biarkan dia memohon belas kasihan dengan menyedihkan di panggung pertarungan sebelum membunuhnya. Ji Peng berkata kepada Huang Song sambil menatap Lu Ming dengan kejam.
Haha, itulah yang aku inginkan. Huang Song tertawa dan bergegas ke ring pertarungan. Dia melotot ke arah Lu Ming dengan tatapan ganas dan berkata, "Nak, berlututlah dan mohon ampun. Aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat." Dia pikir dia akan melihat ekspresi ketakutan di wajah Lu Ming. Namun, dia kecewa. Lu Ming tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia menatap Huang Song dan mengucapkan dua kata, "Sungguh menyedihkan." "Apa yang kamu katakan, Nak?" Wajah Huang Song berubah muram. "Aku katakan, kamu akan mencapai akhir hidupmu, tetapi kamu tidak mengetahuinya." "Sungguh menyedihkan." Lu Ming menambahkan, "Hahaha, Nak, kamu mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku. Aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal." "Mati!" teriak Huang Song. Begitu dia selesai bicara, sosoknya menyerbu ke arah Lu Ming. Cakarnya seperti pisau saat dia mencengkeram Lu Ming. Di tangan Huang Song, dia juga mengenakan sejenis sarung tangan. Sarung tangan ini seperti merkuri, melilit telapak tangannya dan bisa berubah sesuai keinginan. Ujung jarinya sangat tajam. Zas! Petir hitam berkelebat di telapak tangan Lu Ming saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Huang Song. "Kamu baru di puncak alam Sein Absolut, tetapi kamu berani melawan Huang Song secara langsung. Kamu benar-benar mencari kematian." Tubuh spiritual Huang Song sangat kuat. Bahkan seorang ahli di lingkaran besar alam Sein Absolut tidak akan berani menghadapi Huang Song secara langsung. Bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Sepertinya Huang Song ingin membunuhnya. Dia sudah tamat. Saat Lu Ming bergerak, dia menarik gelombang diskusi. Namun, saat berikutnya, semua suara menghilang sekaligus. Ini karena Lu Ming dan Huang Song telah bertabrakan. Ledakan, sosok itu meraung dan terbang jauh, jatuh ke tanah. Itu bukan Lu Ming seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi Huang Song. Huang Song terlempar 100 meter dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti, dan seluruh tubuhnya diselimuti petir. Di sisi lain, Lu Ming tidak bergerak. Ini, bagaimana mungkin? Basis kultivasi Lu Ming hanya di puncak Sein Absolut. Bagaimana dia bisa mengirim Huang Song terbang dengan satu gerakan? Lu Ming tidak memiliki fisik raja. Bagaimana mungkin? Di tribun, Ji Peng meraung, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia bisa mengalahkannya, mereka tidak berpikir bahwa Lu Ming bisa mengalahkan Huang Song. Selain fisik raja, Huang Song hampir tak terkalahkan dalam pertempuran dengan level yang sama. Selain itu, kultivasi Huang Song bahkan lebih tinggi. Ekspresi Yu Ning sangat suram. Bahkan Luo Xuan, Wu Xi, dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka telah menduga bahwa Lu Ming akan mampu mengalahkan Huang Song, prasyaratnya adalah Lu Ming harus menggunakan hukum jalur raja. Akan tetapi, Lu Ming sama sekali tidak menggunakan hukum jalur raja dan ia telah mengalahkan Huang Song. Ini di luar dugaan mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa tubuh roh Lu Ming jauh lebih unggul daripada tubuh roh surgawi kelas atas biasa. Selain itu, ia telah mengolah dua hati orang suci dan energi orang sucinya jauh lebih unggul daripada mereka yang setingkat. Itu tidak kalah dengan mereka yang berada dalam kesempurnaan orang suci absolut. Ia dapat dengan mudah mengalahkan Huang Song bahkan tanpa menggunakan hukum jalur raja. Lu Ming melangkah maju dan mendekati Huang Song. Dia menunduk menatap lawan bicaranya dan berkata, "Bukankah kau ingin membunuhku? Ayo." Huang Song menatap Lu Ming. Ekspresinya tidak lagi jahat. Sebaliknya, ekspresinya dipenuhi rasa takut. Dia meraung dan bergegas keluar dari arena pertarungan. Dia ingin bergegas turun dari arena pertarungan dan mengakui kekalahan. Lu Ming tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Wus! Lu Ming seperti sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di depan Huang Song. Petir di tangannya menyambar dan mengembun menjadi tombak petir panjang, yang dia tusukkan ke Huang Song. Huang Song berteriak marah dan mencoba yang terbaik untuk memblokir tombak petir Lu Ming. Namun, tombak itu bergetar seolah-olah tidak bisa dihancurkan. Cila! Tombak petir menembus serangan Huang Song dan menembus bahunya, membawa Huang Song saat meluncur keluar dari kejauhan. Huang Song berteriak ketakutan. Dia bergegas ke arah lain, ingin bergegas turun dari panggung pertempuran. Dia tidak lagi tega untuk bertarung. Pada saat ini, hanya ada rasa takut di hatinya. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat.
Itu telah melampaui harapannya. Semangat bertarungnya telah runtuh. Dalam hal ini, dia bahkan kurang cocok untuk Lu Ming. Bas, bas. Sosok Lu Ming melintas dan tombak hitam panjang itu terus menusuk. Pada akhirnya, itu menembus kaki kiri Huang Song dan menjepitnya ke tanah. Kamu hanya sepotong sampah. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Di mana kesombonganmu sebelumnya? Lu Ming melangkah maju dan menginjak wajah Huang Song, menatapnya. Sebelumnya, Huang Song sangat sombong. Ketika dia mengalahkan Wu Xi, dia menyebut Wu Xi sampah dan berkata bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Tetapi sekarang, menghadapi Lu Ming, dia sama saja. Sekarang setelah Lu Ming membalas kalimat ini padanya, itu benar-benar ironis. Putri Sulung, selamatkan aku. Huang Song meraung, meminta bantuan dari Putri Yuning. Lu Ming, jangan berlebihan. Pada saat ini, Putri Yuning berbicara. Omong kosong. Lu Ming menatap Putri Yuning dan memarahinya, apakah kamu buta atau tuli? Sebelum ini, ketika Huang Song membunuh orang-orang kita, mengapa kamu tidak menyuruh kami untuk berhenti? Juga, Huang Song yang mengatakan dia ingin membunuhku tadi, mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Suara sarkastik Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Wajah Putri Yuning menjadi sangat jelek. Kurang ajar, siapa yang kau kira kau? Beraninya kau berbicara kepada sang putri seperti itu. Aku akan melumpuhkanmu. Seorang ahli dari keluarga Yu berteriak dan meledak dengan aura yang kuat. Apa yang kau lakukan? Tuan dari keluarga Luo berkata dengan dingin. Dia melirik pembangkit tenaga listrik keluarga Yu, dan ekspresi yang terakhir berubah. Saudara Yu, jangan melanggar aturan. Kepala keluarga Luo berkata dengan dingin. Duduklah. Tuan keluarga Yu melirik ahli keluarga Yu, yang hanya bisa menahan auranya dan mundur dengan patuh. Persaingan antara kedua klan terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Sudah tak terhitung tahun, jadi sudah sewajarnya ada aturan. Tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Kalau tidak, Senat Kerajaan Iblis Yuluo akan segera menyatakan pihak yang melanggar aturan sebagai pecundang. Anak ini menarik. Patriark klan Luo tersenyum. Omelan yang bagus, omelan yang bagus. Luo Xuan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Ini membuat wajah Putri Yuning menjadi lebih buruk. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming menatap Huang Song. Jangan. Huang Song berjuang sekuat tenaga, matanya dipenuhi rasa takut. Namun, tombak Lu Ming jatuh dan menembus ruang di antara alisnya, membunuh Huang Song. Banyak orang di tempat kejadian menghela napas panjang. Huang Song sudah mati. Dia telah dibunuh oleh seorang pemuda tak dikenal. Favorit surga terkuat dari kerajaan Iblis Yuluo, selain tubuh raja, terbunuh setelah beberapa gerakan oleh Lu Ming. Ini membuat semua orang takut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Anak ini, bagaimana dia bisa sekuat ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ji Peng sangat ketakutan. Jangan khawatir, jika anak ini bertemu denganku, aku akan membalas dendam untuk Huang Song. Ji Tian berkata dengan dingin, matanya yang dingin menatap Lu Ming. Lu Ming sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Ji Tian, tersenyum tipis, dan kembali ke tribun. Ada harapan. Pada saat ini, mata beberapa pembangkit tenaga listrik dari keluarga Luo berbinar. Mereka melihat harapan. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka sekarang melihat harapan. Itu karena kedua belah pihak memiliki tubuh raja. Jika dua fisik raja dari kedua belah pihak bertemu sebelum Lu Ming bertemu Ji Tian, dan keduanya terluka seperti Yuning dan Luo Xuan, maka mereka akan memiliki peluang untuk menang. Jika fisik raja di kedua belah pihak terluka, siapa lagi di keluarga Yu yang bisa menjadi lawan Lu Ming? Lu Ming sendiri bisa memusnahkan pihak lain. Jelas, keluarga Yu juga memikirkan hal ini, dan wajah mereka menjadi gelap. Karena Lu Ming, situasi yang mereka kendalikan berubah menjadi tidak terduga. Jangan khawatir, mereka tidak akan punya kesempatan. Ji Tian berbicara dengan penuh percaya diri. Mungkinkah kamu sudah? Yuning sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya berseri-seri. Tidak buruk. Ji Tian mengangguk. Yuning sangat gembira dan menghela napas lega. Dengan cara ini, mereka pasti menang. Jika kamu melihat Lu Ming, bunuh dia untukku. Yuning mengirim transmisi suara ke Ji Tian. Jika seperti yang dikatakan Ji Tian,
Lu Ming akan bertemu Jitian cepat atau lambat. Setiap orang memiliki pikiran yang berbeda dalam benak mereka, tetapi persaingan terus berlanjut. Ketika babak ini berakhir, hanya ada 3 orang yang tersisa di pihak keluarga Luo. Keluarga Yu hanya memiliki 9 orang yang tersisa. Babak baru dimulai. Babak ini tidak memiliki pertempuran besar yang terlalu menarik perhatian. Lu Ming dengan mudah mengalahkan lawannya, dan begitu pula tubuh kerajaan keluarga Luo. Namun, di pihak keluarga Luo, orang lain juga telah dikalahkan oleh ahli lawan. Dengan cara ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di keluarga Luo. Sedangkan untuk keluarga Yu, hanya ada 7 orang yang tersisa. Nomor 2 keluarga Yu, nomor 2 keluarga Luo. Ketika tetua pendiri mengumumkan jumlahnya, semua orang bersemangat. Akhirnya, tibalah saatnya untuk acara utama. Nomor 2 keluarga Yu adalah Jitian, dan nomor 2 keluarga Luo adalah tubuh Raja, Longyan. Tubuh Raja dari kedua belah pihak akan bertarung lagi. Di masa lalu, Jitian dikenal sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di kerajaan iblis Yu Luo. Kultivasinya telah lama mencapai alam Sein absolut yang sempurna. Namun, Longyan tidak lebih lemah darinya. Kultivasinya telah lama mencapai alam Sein absolut yang sempurna. Terakhir kali mereka berdua bertarung adalah beberapa tahun yang lalu. Saat itu, mereka berdua telah bertarung selama ratusan gerakan, dan pada akhirnya, Longyan kalah dari Jitian dengan 1 gerakan. Namun, beberapa tahun telah berlalu, dan apapun bisa terjadi. Jitian mungkin tidak dapat mengalahkan Longyan sekarang. Mereka akhirnya cocok. Mata para ahli keluarga Luo berbinar, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, sebelum Lu Ming bertemu Jitian, 2 fisik raja saling berhadapan. Inilah yang ingin mereka lihat dan satu-satunya harapan mereka untuk menang. Selama Jitian dan Longyan sama-sama terluka, Lu Ming akan dapat menyapu bersih orang-orang yang tersisa dari keluarga Yu dan keluarga Luo akan menang kali ini. Longyan, kita tidak mencari kemenangan dalam pertempuran ini. Namun, kita juga tidak bisa membiarkan Jitian menang. Kepala keluarga Luo mengirim pesan kepada Longyan. Longyan mengangguk dan melangkah ke atas ring pertarungan. Jitian juga melangkah ke atas ring pertarungan. Longyan, beberapa tahun yang lalu kau bukan tandinganku. Hari ini, kau juga bukan tandinganku. Jitian berbicara dengan penuh percaya diri dan keyakinan yang tak terkalahkan. Belum tentu, kata Longyan acuh tak acuh. Kemudian, ia melangkah maju, dan tubuhnya diselimuti api yang mengerikan. Jenis api ini adalah hukum api yang sangat mengerikan. Hukum ini disebut hukum api surgawi yang merusak, dan juga hukum jalur raja. Penjara ke-6, kata Jitian lembut. 6 dunia tampaknya telah muncul di sekelilingnya. 1 adalah lautan darah, 1 dipenuhi dengan ki iblis yang tak terbatas, dan 1 dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi itu hukum dari 6 neraka. Tatapan Lu Ming berkedip. Hukum 6 neraka dan hukum reinkarnasi sebenarnya agak mirip, N-0 Kelvin. Namun, yang satu adalah hukum tertinggi, sementara yang lain adalah hukum jalur raja. Dalam hal kekuatan, keduanya jauh lebih rendah. Hukum 6 neraka sedikit seperti versi sederhana dari hukum reinkarnasi. 6 dunia menyelimuti Jitian, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Lihatlah hukum yang membara dari 6 neraka. Longyan mengeluarkan raungan panjang, dan api membumbung ke langit seperti dewa perang yang menyala-nyala. Tombak yang menyala muncul di tangannya dan dia menyerang Jitian. Dia menusukkan tombak panjangnya ke depan, dan cahaya tombak yang mengerikan menusuk ke arah Jitian, mencoba menembus hukum 6 neraka miliknya. Tinju Dewa 6 Neraka, Jitian melangkah maju dan melemparkan tinjunya. Seolah-olah dia sedang mengendalikan 6 dunia. 6 dunia berubah menjadi cahaya tinju dan meledak ke arah api naga. Tombak dan cahaya tinju itu saling bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat. Hukum api surgawi yang merusak dari api naga dapat membakar segalanya. Hukum itu memiliki kekuatan penghancur dan sangat mengerikan. Hukum itu tidak lebih lemah dari hukum 6 neraka. Dengan ledakan, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Namun kemudian, mereka berdua saling menyerang lagi dan mulai bertarung. Kekuatan tempur mereka hampir setara. Beberapa tahun yang lalu, mereka berdua telah bertarung selama ratusan gerakan sebelum pemenangnya diputuskan. Kali ini sama saja.
Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan, tetapi hasilnya tetap seri. Masih ada harapan. Mata para ahli dari keluarga Luo berbinar. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan berakhir seperti putri tertua Yuning dan putri kecil Luo Xuan, yang keduanya akan menderita. Di masa lalu, mereka takut dengan situasi seperti itu karena mereka bukan tandingan keluarga Yu di bawah tubuh raja. Namun sekarang, mereka menantikan situasi seperti itu karena Lu Ming. Kekuatan keluarga Yu justru sebaliknya. Hal ini sangat merugikan keluarga Yu, dan wajah mereka semua muram. Jitian dan Long Yan bertarung dengan sengit, dan puluhan gerakan berlalu dalam sekejap mata. Boom! Terjadi ledakan hebat, dan mereka berdua mundur. Jitian, sudah kukatakan sebelumnya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dalam beberapa tahun. Long Yan membuka mulutnya. Suaranya seperti lonceng besar, dan nyala api yang mengerikan akan segera melesat ke awan. Matanya cerah, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Hehe, Long Yan, kau benar-benar naif. Pada saat ini, Jitian tersenyum tipis dan suaranya dipenuhi dengan sarkasme. Apa maksudmu? Mata Long Yan menyipit. Entah mengapa, dia punya firasat buruk saat melihat senyum Jitian. Mungkinkah Jitian tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Jitian mencibir dan melangkah maju. Bas! Sebuah cincin cahaya terpancar dari tubuh Jitian dan mengelilinginya seperti dewa yang turun ke dunia fana. Cahaya hukum. Kamu telah mengembangkan cahaya hukum. Pupil mata Long Yan mengerut tajam saat dia meraung tak percaya. Boom! Boom! Pada saat itu, para ahli dari keluarga Luo dan keluarga Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan memancarkan aura yang kuat. Namun, perasaan kedua keluarga itu benar-benar berbeda. Hahaha, cahaya nomologis. Itu adalah cahaya nomologis jalur raja. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Para ahli keluarga Yu tertawa kegirangan. Adapun keluarga Luo, mereka tidak percaya. Pada akhirnya, mereka duduk kembali di kursi mereka dengan berat, seolah-olah semua kekuatan mereka telah hilang dalam sekejap. Cahaya hukum. Jitian benar-benar telah memurnikan cahaya hukum. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Long Yan jelas bukan tandingan Jitian. Mereka berdua memiliki tubuh raja, tetapi ada perbedaan besar antara cahaya hukum dan cahaya hukum tampaknya. Jika Long Yan dikalahkan, Lu Ming secara alami akan dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Xuan juga berbicara tanpa daya. Awalnya, dia tampaknya telah melihat cahaya kemenangan. Karena Lu Ming juga memiliki tubuh raja, sangat mungkin mereka akan memenangkan pertempuran ini. Namun, dia tidak pernah menyangka Jitian telah mengolah cahaya hukum. Sangat sulit untuk mengolah cahaya hukum dengan tubuh raja, tetapi begitu diolah, itu akan jauh melampaui tubuh raja lainnya. Jitian memang telah memurnikan cahaya hukum. Pada saat ini, wajah Yuning penuh dengan senyuman. Dia diam-diam senang bahwa dia tidak menyinggung keluarga Ji karena Lu Ming. Keluarga Ji tidak hanya memiliki jenderal pembela negara, tetapi bakat Jitian bahkan lebih menakjubkan. Meskipun kemampuan Lu Ming tidak buruk, ada perbedaan besar antara dia dan Jitian. Pada saat ini, dia sangat santai. Jejak penyesalan yang dia miliki karena mengusir Lu Ming telah menghilang tanpa jejak. Lu Ming tidak dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Keluarga Yu pasti akan menang. Penonton di sekitarnya juga mendesah. Tampaknya keluarga Yu akan terus memerintah kerajaan iblis Yu Luo. Boom! Di atas ring pertarungan, Jitian menampilkan cahaya hukum. Auranya menjadi lebih kuat dan menekan ke arah api naga. Long Yan, apakah kamu masih ingin bertarung? Jitian bertanya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia berada di atas semua orang. Bertarung. Long Yan menggertakkan giginya dan menyerang Jitian dengan tombak api di tangannya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan cahaya hukum. 1. 11 Biarkan kamu melihat perbedaan antara tidak mengolah cahaya hukum dan mengolah cahaya hukum. Jitian melemparkan pukulan, dan kekuatan cahaya hukum ditambahkan ke kekuatan tinju. Boom! Pukulan itu bertabrakan dengan tombak Long Yan. Bas! Tombak Long Yan bergetar dan berdengung. Hukum api surgawi yang merusak di atasnya bergetar. Saat berikutnya,
hukum api surgawi yang merusak milik Long Yan tertusuk. Kekuatan yang mengerikan membuat Long Yan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Puff! Tubuh Long Yan bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sama sekali bukan tandingannya, dan terluka oleh lawannya dalam satu gerakan. Boom! Boom! Jitian melemparkan 2 pukulan berturut-turut. Meskipun Dragon Flame mencoba yang terbaik untuk melawan, itu bukan tandingannya dan benar-benar ditekan. Setelah 2 pukulan, Long Yan memuntahkan seteguk darah lagi. Aku kalah. Long Yan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesepian. Dia bergerak dan bergegas keluar dari ring pertarungan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Dia bukan tandingan Jitian dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Aku kalah lagi. Kepala keluarga Luo dan para ahli lainnya mendesah tak berdaya. Mereka telah dikalahkan lagi, dan keluarga Yu akan terus memerintah kerajaan iblis Yu Luo selama 10.000 tahun ke depan. Mereka telah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dan mereka agak tidak mau. Jika ini terus berlanjut, keluarga Luo akan menghilang, dan akan lebih sulit untuk bersaing dengan keluarga Yu. Anggota keluarga Yu tentu saja sangat gembira. Kakak Luo, apakah kau masih ingin melanjutkan? Kepala keluarga Yu tersenyum lebar saat melihat kepala keluarga Luo. Tentu saja, dia senang. Dengan kemenangan keluarga Yu, dia akan terus menjadi raja kerajaan iblis Yu Luo dan mendominasi wilayah tersebut. Menurutnya, keluarga Luo hanya memiliki Lu Ming yang tersisa, jadi tidak perlu bersaing lagi. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, bisakah dia melawan Jitian? Penguasa negeri, menurut aturan, kompetisi ini akan terus berlanjut sampai akhir, sampai semua orang di satu pihak kalah. Jitian menangkupkan tinjunya dan berkata kepada tuan keluargamu. Dia belum membunuh Lu Ming dan membalas dendam untuk Huang Song. Bagaimana dia bisa membiarkan kompetisi berakhir lebih awal? Haha, aku bingung. Itu benar. Kompetisi harus terus berlanjut, terus berlanjut. Kepala keluarga Yu tertawa. Lu Ming juga tersenyum. Bahkan jika pihak lain ingin mengakhiri kompetisi lebih awal, dia tidak akan menyetujuinya. Kompetisi terus berlanjut, tetapi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Mereka semua mengira bahwa hasilnya telah diputuskan dan melanjutkan kompetisi hanyalah formalitas. Jika Lu Ming pintar, dia akan bergegas turun ke ring pertarungan dan mengakui kekalahan saat dia melawan yang lain nanti. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan saat bertemu Jitian nanti. Ya, jika aku Lu Ming, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Banyak orang tampaknya sudah menebak hasilnya. Kemudian, Lu Ming pasti akan bergegas turun ke ring pertarungan dan mengakui kekalahan. Para doyen terus mengundi angka. Lu Ming melawan seorang pemuda kurus dari keluarga Yu. Mereka berdua melangkah ke ring pertarungan. Bocah, biarkan aku menghabisimu. Pemuda kurus itu merasa puas diri. Ia juga mengira Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke bawah ring pertarungan dan mengaku kalah. Kalau tidak, Lu Ming akan tamat jika ia bertemu Jitian di ronde berikutnya. Oleh karena itu, ia dengan berani menyerang Lu Ming dan menerkamnya. Kemudian, ia melihat sebuah tinju mengembang dengan cepat di depan matanya, lalu menghantam hidungnya dengan keras. Kaca, hidung pemuda kurus itu patah. Dengan teriakan, tubuhnya terlempar ratusan meter jauhnya dan jatuh di atas ring pertarungan. Ini, banyak orang tercengang. Mereka awalnya mengira Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerbu turun dari ring pertarungan dan mengaku kalah. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerang mereka secara langsung. Mungkin ia hanya peduli dengan reputasinya dan ingin menang satu ronde sebelum mengaku kalah. Hehe, kalau kita tidak beruntung dan bertemu Jitian di ronde berikutnya, ia pasti akan menyesal. Beberapa orang mencibir. Bas! Lu Ming bergerak dan bergegas ke samping pemuda kurus itu. Ia menendang pemuda kurus itu keluar dari ring pertarungan. Lu Ming memenangkan ronde ini. Namun, orang-orang dari keluarga Luo hanya menggelengkan kepala sedikit. Menang atau tidaknya mereka tidak akan mengubah hasil akhir N-0 Feb dengan cara ini. Keluarga Luo hanya memiliki Lu Ming, sedangkan keluarga Yu memiliki 6 orang. Kompetisi terus berlanjut, tetapi nomor berikutnya yang akan diundi adalah dari keluarga Yu. Siapapun yang diundi akan bertarung dengan Lu Ming. Keluarga Yu, nomor 47.
Tetua itu mengumumkan, dan seorang wanita muda dari keluarga Yu naik ke panggung. Banyak orang mulai menebak apakah Lu Ming akan mengaku kalah di ronde ini. Itu karena semakin jauh mereka melangkah, semakin tinggi peluangnya untuk bertemu Ji Tian. Banyak orang merasa bahwa Lu Ming ingin memenangkan satu ronde dan kemudian mengaku kalah untuk menyelamatkan mukanya. Namun, Lu Ming bergerak dan meledakkan wanita muda itu dari ring pertarungan dalam 2 gerakan. Masih tidak mengakui kekalahan, kamu benar-benar ingin berhadapan langsung. Hehe, mari kita lihat bagaimana Ji Tian menyesalinya saat kita bertemu dengannya nanti. Beberapa orang mencibir. Kompetisi berlanjut. Orang berikutnya masih bukan Ji Tian. Tentu saja, dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Mungkin itu keberuntungan, tetapi beberapa orang berikutnya bukanlah Ji Tian. Lu Ming mengalahkan mereka semua. Hanya ada 2 orang yang tersisa di arena keluarga Yu. Mereka adalah Ji Tian dan orang lainnya adalah Ji Peng. Lu Ming masih belum mengakui kekalahan. Apakah dia benar-benar ingin melawan Ji Tian? Pada titik ini, beberapa orang telah berubah pikiran karena Lu Ming belum mengakui kekalahan. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan bertemu Ji Tian. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari ring pertarungan jika dia bertarung dengan Ji Tian. Dia pasti akan terbunuh. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia benar-benar gila. Kerumunan itu ramai dengan diskusi, tetapi ekspresi Ji Peng tidak sedap dipandang. Jika Lu Ming tidak mengakui kekalahan, dia tidak harus menghadapinya di babak berikutnya. Dia terus berdoa dalam hatinya agar Lu Ming akan bertemu Ji Tian di babak berikutnya. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Keluargamu, nomor 9, Ji Peng. Tetua pendiri mengambil nomor dan memanggil. Menjijikkan, Ji Peng meraung dalam hatinya. Mengapa dia ada di sini? Mengapa Lu Ming selalu tidak dapat menyentuh Ji Tian? Banyak orang juga terdiam. Lu Ming terlalu beruntung. Aneh bahwa dia tidak bisa bertemu Ji Tian. Lu Ming melangkah ke ring pertarungan dan menatap Ji Peng. Dia tersenyum tipis dan berkata, turunlah. Wajah Ji Peng muram saat dia melangkah ke ring pertarungan. Dia menatap Lu Ming dan berkata, Lu Ming, aku menyarankanmu untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, kau akan mati mengenaskan saat bertemu dengan saudaraku di ronde berikutnya. Saat ini, hati Ji Peng dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Tentu saja, ia berharap Lu Ming akan bertemu Ji Tian dan kemudian dibunuh olehnya. Namun, jika Lu Ming terus bertarung, ia akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kau benar-benar memikirkanku. Aku tidak dapat memahaminya, aku telah menghajarmu dengan sangat buruk saat itu. Lu Ming sengaja tampak terkejut. Ji Peng menggertakkan giginya dan meraung dalam hatinya. Jika aku tidak menghadapimu dalam pertempuran ini, apakah aku akan memikirkanmu? Tapi sekarang, dia hanya bisa melawan keinginannya dan berkata, apa yang terjadi saat itu adalah masa lalu. Aku pikir kamu masih berbakat. Cepat mengaku kalah. Mengaku kalah. Lupakan saja, rencanaku adalah menghajarmu dengan keras, lalu pergi dan menghajar kakakmu dengan keras. Lu Ming tersenyum dan bahkan mengulurkan tinjunya. Kamu gila. Ji Peng meraung marah. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas turun dari panggung pertempuran. Namun, sosok Lu Ming bergerak dan mengejarnya. Dengan serangan telapak tangan, petir menyambar dan menyelimuti Ji Peng seperti jaring besar. Ji Peng mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi ketika petir menyambar, semua serangannya hancur. Oh, seluruh tubuh Ji Peng diselimuti petir, yang merayap seperti ular hitam kecil. Lu Ming kemudian menamparkan wajah Ji Peng. Ji Peng menjerit mengerikan saat darah bercampur dengan giginya menyembur keluar. Pada saat yang sama, lebih banyak petir menutupi tubuh Ji Peng. Rambutnya berdiri tegak, dan asap putih keluar dari 7 lubangnya seolah-olah dia tersengat listrik. Dia tampak sangat menyedihkan. Di tribun, Yu Ning, Ji Tian, dan ayah Ji Tian, jenderal pembela negara, semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Menurut pendapat mereka, tindakan Lu Ming yang mempermalukan Ji Peng setara dengan tamparan di wajah mereka. Aku akan membalasnya 10 kali lipat atas apa yang dia lakukan pada Ji Peng. Kata Ji Tian sambil menggertakkan gigi. Lu Ming mencengkeram leher Ji Peng dan berjalan ke tepi ring pertarungan selangkah demi selangkah. Kemudian, dia melempar Ji Peng dari tribun.
Dia mengulurkan jari secara acak dan menunjuk Jitian. Dia melengkungkan jarinya dan berkata, "Ayo, fisik raja." Bas. Jitian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke ring pertarungan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Yu, jadi tidak perlu mengundi. Lu Ming ini benar-benar ingin melawan Jitian. Dari mana dia mendapatkan nyali? Memang aneh. Mungkinkah Lu Ming masih memiliki kartu truf? Ini pertarungan yang adil. Tidak ada senjata monark yang diizinkan. Dia tidak memiliki tubuh king, kartu truf apa yang dimilikinya. Banyak orang terlibat dalam diskusi yang panas. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan Lu Ming. Dengan kekuatan tempur Jitian, Lu Ming pasti akan mati jika dia melawan Jitian. Mengapa dia tidak mengakui kekalahan lebih awal? Mengapa dia bertahan sampai sekarang? Apakah itu hanya untuk mempermalukan Ji Peng? Tetapi tidak sepadan dengan mempertaruhkan nyawanya. Banyak orang yang penasaran. Mereka melihat ke ring pertarungan, ingin tahu apa yang akan terjadi pada Lu Ming. Mata Jitian sangat dingin. 6 dunia muncul dan aura yang mengerikan terus menyerang Lu Ming seperti badai. Sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Jitian berkata dengan dingin. Siapa yang bilang aku akan mengakui kekalahan? Itu benar-benar menggelikan. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengakui kekalahan. Tidak bisakah kamu membuat tebakan liar? Lu Ming mengerutkan bibirnya. Itu bagus. Aku akan membuatmu berlutut di ring pertarungan dan memohon belas kasihan. Jitian berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan 6 dunia bergerak bersamanya. Dia tampaknya tidak cepat, tetapi dia sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap, dia berada di depan Lu Ming. Dengan sebuah pukulan, salah satu dunia penjara darah meledak bersama dengan pancaran tinju Jitian. Seolah-olah lautan darah telah menyelimuti Lu Ming, dan bau darah memenuhi hidungnya. Tanda tanya. Oh, tinju Lu Ming berderak dan kuali petir hitam memenuhi udara saat dia melayangkan pukulan. Dorong, kedua tinju itu bertabrakan, dan langit seperti drum besar, bergetar hebat. Cincin petir dan darah meledak ke segala arah. Sesosok berkedip dan menginjak ring pertarungan, mundur terus-menerus. Orang yang mundur adalah Jitian. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak orang tercengang dan menatap ring pertarungan dengan tidak percaya. Lu Ming benar-benar memaksa Jitian mundur dengan satu pukulan dalam konfrontasi langsung. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Basis kultivasi Lu Ming hanya di puncak alam Sein absolut, yang lebih lemah dari Jitian. Selain itu, dia tidak memiliki tubuh raja. Bagaimana dia bisa mengalahkan Jitian? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jitian, jangan ceroboh. Gunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat itu, suara guru keluarga Yu menyebar ke seluruh area. Yang dia maksud adalah bahwa Jitian terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya dia dipaksa mundur oleh Lu Ming. Banyak orang mengangguk. Seharusnya memang begitu. Kalau tidak, bagaimana Lu Ming bisa mengalahkan Jitian? Namun, mata Jitian sangat serius, dan hatinya kacau. Yang lain mengira dia ceroboh. Hanya dia yang tahu seberapa kuat pukulan Lu Ming. Energi Sein tidak lebih lemah darinya. Kekuatan tubuh roh Lu Ming bahkan lebih mengerikan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi kekuatan Lu Ming memang mengejutkannya. Tinju Iblis Neraka 6. Jitian mengeluarkan raungan panjang dan 6 dunia meledak dengan aura yang berbeda, yang berubah menjadi kekuatan tinju yang mengerikan yang menyerbu ke arah Lu Ming. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagus. Lu Ming sama sekali tidak mundur. Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan lain. Setiap pukulan dipenuhi dengan petir, melilit tinju Lu Ming. Pancaran tinjunya seperti petir. Bang, bang, mereka berdua bertarung dengan cepat dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Ki mereka melesat keluar dan bergemuruh terus-menerus. Namun, Lu Ming tidak menunjukkan kelemahan apapun. Sebaliknya, dia tampaknya berada di atas angin. Kali ini, semua orang tercengang. Semua orang, termasuk keluarga Yu dan keluarga Luo, terkejut. Bahkan para patriark dari dua klan dan beberapa ahli alam kaisar sejati sangat terkejut. Dia tidak memiliki tubuh raja dan kultivasinya satu tingkat lebih lemah, tetapi dia mampu bertarung dengan Jitian. Bahkan mereka belum pernah mendengar kekuatan tempur seperti itu.
Sangat kuat. Luo Xuan, Wu Xi, dan yang lainnya tercengang pada awalnya, tetapi mata mereka segera berbinar. Mereka tahu bahwa Lu Ming memiliki tubuh raja dan dapat mengendalikan hukum jalur raja. Sekarang karena dia tidak menggunakan hukum jalur raja, dia mampu melawan Ji Tian. Begitu dia menggunakan hukum jalur raja, dia mungkin benar-benar menang. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak ada harapan, tetapi sekarang, mereka melihat harapan. Ekspresi Yuning sangat buruk. Dia sangat tidak senang karena Lu Ming adalah prianya pada awalnya tetapi dia kemudian diusir olehnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Yang aku inginkan adalah kemenangan terakhir. Ji Tian masih memiliki cahaya hukum yang belum dia gunakan, jadi dia pasti akan menang. Aku tidak salah memilih Ji Tian. Yuning memperingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Boom! Lu Ming dan Ji Tian bertukar pukulan lagi dan keduanya mundur. Perbedaannya adalah Lu Ming mundur 5 langkah sementara Ji Tian mundur 7 langkah. Wajah Ji Tian sangat muram. Dia memiliki tubuh raja, tetapi dia harus melawan Lu Ming sejauh ini. Dia telah kehilangan banyak muka hari ini. Hari ini, dia akan menghapus rasa malunya dengan darah Lu Ming. Lu Ming, kekuatan tempurmu memang telah melampaui ekspektasiku. Namun, kau tetap akan kalah. Ayo maju, teriak Ji Tian. Cahaya hukum memancar dan mengelilinginya, membuat auranya semakin kuat. Dorong, dengan dukungan cahaya hukum, aura Ji Tian meningkat pesat. Ia melayangkan pukulan dan keenam dunia bergerak bersama pukulan itu, menekan Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan Ji Tian lagi. Dorong, Lu Ming tampaknya telah dihantam oleh kekuatan yang mengerikan dan sosoknya melayang mundur. Sungguh disayangkan, pakar keluarga Luo itu mendesah. Jika Ji Tian tidak mengolah cahaya hukum, keluarga Luo akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, Ji Tian telah mengolah cahaya hukum. Kecuali putra surga muncul atau seseorang dari generasi muda telah memasuki alam calon kaisar, tidak ada yang sebanding dengan Ji Tian. Namun, berapa banyak anak Tuhan yang ada di seluruh negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kerajaan iblis Yuluo tidak memiliki calon kaisar yang berusia di bawah 50 tahun. Yang lain juga sedikit menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lu Ming pasti akan kalah. Berlututlah, Ji Tian telah menang dalam satu gerakan. Momentumnya seperti pelangi saat dia terus menekan Lu Ming. Dia ingin mengalahkan Lu Ming sekaligus. Cahaya hukum memang kuat. Lu Ming mengerutkan bibirnya, ekspresinya masih sangat tenang. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Tidak ada petir hitam. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Raung, N-O-V-E-L, B-I-N. Rune yang tak berujung membentuk naga sejati. Naga sejati itu meraung ke langit dan menerkam Ji Tian. Boom! Cakar naga-naga sejati itu mencabik-cabik kekuatan tinju Ji Tian, dan rune padat memenuhi udara. Ji Tian meraung kaget, dan 6 dunia terus bergetar. Semua jenis aura meledak dan menghalangi rune yang tak berujung itu. Hukum jalur raja, kau memiliki tubuh raja. Raungan marah Ji Tian bergema di seluruh pemandangan. Keheningan. Pemandangan itu berubah menjadi keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Tubuh raja, Lu Ming benar-benar memiliki tubuh raja. Lalu mengapa dia menggunakan hukum petir iblis tadi? Seseorang yang bisa mengendalikan dua jenis hukum. Bagaimana mungkin? Dia bukan seorang martial supreme. Banyak orang menyadari bahwa otak mereka telah mengalami hubungan arus pendek. Namun, ketika mereka melihat rune padat yang mengelilingi tubuh Lu Ming, mereka dapat dengan jelas mengenali bahwa Lu Ming benar-benar mengendalikan hukum jalur raja, dan memiliki tubuh raja. Hukum Dao Arai dari hukum Dao Raja, haha. Tuan keluarga Luo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua yang terjadi hari ini di luar dugaannya. Lu Ming benar-benar memiliki tubuh raja. Dia sudah sangat kuat tanpa menggunakan hukum jalur raja sebelumnya. Sekarang setelah dia menggunakan hukum jalur raja, seberapa kuat dia nantinya? Luan R, kamu sudah tahu bahwa Lu Ming memiliki tubuh raja, kan? Patriark klan Lu memandang Luo Xuan. Ya, Luo Xuan mengangguk, meskipun aku tahu bahwa dia memiliki tubuh raja, aku tidak tahu bahwa kekuatan tempurnya begitu kuat. Memang, bagaimana mungkin tubuh raja biasa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat?